Check the mic and make sure it sound right, boys. Aku kaya, kaya, kaya. Nongki nongki Ngobrolnya bahas ilmu syar'i. nongki nongki Tinggi mata kita terpasik. nongki nongki Jangan lupa jajan ma kopi. Yuk nongki. Aku kaya, kaya, kaya. Lihat, laptop terbaru, embuk. Samsung HP terbaru, asik. Engpong HP terbaru. Alhamdulillah. Dompet terbaru, alhamdulillah. Tidak lupa topi street terbaru dan kaos branding terbaru. Aku kaya. Sudah saatnya aku menjadi cowok sosialita. Kaya, kaya. Asik. Assalamualaikum Mas Budi. Waalaikumsalam. Apa nih rame-rame sampai Saudaraku, kedengaran ini? saudaraku. Wah. Alhamdulillah. Banyak sekali nih barang-barangnya, ini apa Lihat, ini? lihat. Tidak lupa juga Apa? mic terbaru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bentar seret Mas. Wih, ini barang-barangnya kok mewah-mewah Ya. semua ini. Saking mewahnya suara sampai serat. Ini Mas Jen, alhamdulillah saya sudah menemukan cara bagaimana untuk bisa menjadi kaya mendadak dengan barang-barang branded terbaru keluaran tahun ini ya. Kita kayak live jualannya. Kan tapi bukannya teman-teman, ini punya saya kok. Oke. Ini udah keterima kerja internasional Mas Budi, kok sampai bisa beli barang-barang ini? Ya Allah. Pendapatannya 3 digit jangan-jangan ini. Saya nggak perlu keluar negeri seperti Mas Jejen. Saya cukup di sini jaga warung, lihat HP, tinggal klik 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 klik. Dapat, Wah. dapat, semua dapat. Caranya gimana ya Mas Budi? Masya Allah Mas Jen kan udah di luar negeri udah lama, harusnya lebih tahu. Apa ya? Kita tinggal bukain loh Mas Jen. Apa namanya? Market. Ya, di place. Pilih barang sesukamu. Ya. Tinggal klik, dapat barangnya Mas Jen. Tapi Mas Jen, yang baru bukan cuma HP, bukan cuma dompet, bukan cuma laptop. Alhamdulillah kita juga kedatangan teman-teman baru magang di sini. Tepuk tangan dong, wey. Masya Allah. Tinggal klik kan berarti harus ngisi saldo dulu kan, top up saldo kan. Alah, tinggal saldo aja Mas Jen. Tinggal klik. Uangnya itu dari mana? Loh, kan tinggal klik Mas Jen. Tinggal klik, ya, tinggal klik. Barang dapat nih. Kita setuju nih. Bayarnya nanti ya. Nah, jadi kan bisa nanti Mas Jen. Yang penting barang datang dulu. Saya dapat bayar nanti. Betul. Tapi kok teman-teman magang bukan tinggal klik ya? Mereka studi di sini Mas Jen. Oh iya. Alhamdulillah. Bayar nanti ini saya teringat episode podcast Nongki Yang mana? yang 6, episode 6. Mas Budi sudah tahu Episode 6. pay letter, kurban pay letter. Itu kan bentar. Ustadz sudah memberikan arahan-arahan yang jelas itu. Lah, terkait waktu pay episode letter. 6 kan saya dengarnya dari dapur. Samar Mas Jen. Tapi jangan lupa ya, tonton episode 6 Nongki tentang kurban untuk nanti keluarnya di mana? Oke ya, tergantung editornya. Untuk pengetahuan kurban tahun depan. Karena tahun ini udah lewat kurban. Tapi Mas Jen, bahaya. kan kemarin episode 6 saya dari dapur. Dari dapur ya. Emang kenapa? Kalau Itu kan ustadznya sudah jelas ya, sahabat Nongki, menjelaskan hukum-hukum pay letter, tapi untuk kurban. Nah ini kok Mas Budi malah pay letter untuk barang-barang mewah, tapi nggak punya pekerjaan yang memadai. Nah ini bermasalah ini Mas.
Loh, Mas Jen. Bermasalah sekali ini. Itu kan pay letter untuk kurban. Wah, ini kalau saya- untuk HP kan mungkin hukumnya beda, bisa saja Mas Jen. Wah, ini Apalagi saya coba telepon Ustaz Nas ya. bentar, saya jelasin dulu. Apalagi Ini kan kenapa? tidak mendatangkan mudarat untuk saya, Mas Jen. Oh, laptop, semuanya. Oh, warkop saya mungkin bisa terbantu dengan cara seperti itu, Mas Jen. Begono. Wah, saya perlu telepon Ustaz Nas dulu ini. Laporan dulu nih ke Ustaz Nas. For what? For what? Untuk apa, Mas Saya Jen? bisa pinjam HP-nya buat oh, HP saya ya. Gimana, Mas Jen? Malah pinjem HP. Oke. Iya. Oke, datangkan Ustadz ke sini Oh, ini HP-nya kita. bagus ini. Oh iya. HP terbaru itu dia, cukup tinggal klik. Oke. Nanti kita tunggu Ustadz untuk kita tanya sebenarnya ini itu mendatangkan manfaat, Mas Jen. Coba saya telepon dulu nih. Oke, di WA atau di telepon apa kan, Mas Jen? Ini saya cari WA-nya. Oke. Saya telepon ya. Oke. Dari luar negeri ini. Halo, assalamualaikum Ustaz. Gimana Mantap. kabarnya Ustaz? Oh, alhamdulillah. Ini Ustaz, Mas Budi buat masalah lagi nih. Ya biasa. Kalau misalnya nggak ada agenda bisa datang ke warkop Nongki seperti biasa Ustaz. Oke. Wah. Ya ini banyak barang mewah ini Ustaz. Hampir mungkin habis ratusan juta ini untuk pay letter katanya. Oh ya udah. Langsung ke sini nggih Ustaz ya. Oh nggih, siap. Makasih Ustaz. Oke, assalamualaikum. Jadi insya Allah Ustadz, nanti Ustadz kesini mau penasaran beliau ada apa masalah yang kau buat lagi di sini. Masalah apa sih, Mas Jen? Ini loh barang-barang. Oke, laptop terbaru. Oh, saya persiapkan dulu untuk Ustadz nih. Bentar, saya taruh sini dulu. Nah, Wah itu nggak diambil orang nanti. oh, tenang Mas Jen. Security terbaru nanti kita pesan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Oh, sudah lama loh nggak ketemu Ustadz ini. Tapi Ya, tetap sehat ya. Alhamdulillah sehat Ustadz. Barusan saya ditelepon Mas Jeje. Iya, Mas Jejen nih loh Budi ini Ustadz. ada masalah katanya. Loh, kalau masalah enggak Ustadz, malah Ya. Mas Jejen lihat sendiri, saya berkembang jadi sosialitas sekarang dengan barang-barang brand terbaru. Iya Ustadz, tadi Mas Budi ini cerita dia punya barang-barang mewah terbaru semua 2023 sekarang ini. Cuma yang menjadi masalahnya bayar nanti Ustadz. Gimana itu bayar nanti? Pay letter bahasa Inggrisnya. Loh, tapi Ustadz, akhirnya kan warung saya bisa berkembang nantinya Ustadz dengan apa? Sekarang kan nggak cuma pay letter, banyak pinjol, Pinjaman online. Walaupun di media kabarnya seperti itu Ustadz ya, tapi kan untuk modal usaha kan nanti berkembang bisa buat bayar gitu. Begitu Ustadz. Artinya ada manfaatnya gitu ya. Barang-barangnya ada manfaat ya tadi. Pinjol itu tadi itu. Iya, barang bisa jadi modal juga. Nah, begitu. Pripun Ustadz? Apakah seperti itu hukumnya memang tidak diperbolehkan? Manfaat Ustadz. Iya. Ini enggak ada tehnya ini. Oh ya, saya lupa. Aduh. Jadi gini Ustadz. Wah, kabar-kabarnya Ustadz. Mas Sanchez ini sedang ada program acara Bayi tabung. Apa? bayi tabung. Bukan Ustadz. Acara- Istrinya sedang hamil. istrinya Nah, sedang mengantarkan istrinya ke Probolinggo untuk bertemu keluarga karena istrinya standby di Probolinggo menjelang hari kelahirannya. Begitu Ustadz. Jadi Sanchez memang magang di sini Ustadz, tapi usianya juga nggak muda. Terus siapa pengganti Sanchez? Nah, Ini dia pengganti Sanchez. Kita punya, kalau ini mahasiswa Ustadz, magang di sini dan beliau ini pengganti Mas Sanchez yang luar biasa, kredibel banget lah. Nah, langsung saja kita panggilkan Mas Marley. Oke. Marley Davidson. Kok Marley. Marley ya betul. Marley ya. Mas Marley. Oh. Wah, dia gemeter ya. Baru pertama kali ini. Itu apa? Ustadz nggak ngopi nih, itu kopi. Ini kopi tubruk, kopi tubruk. Nah, kopi tabrak nih. Oh, kopi tabrak. Itu yang pakai gula apa enggak? Teh senyumanmu. Teh senyumanmu ya gimana? Nah, ini Mas Marley
program magang. Kebetulan dia juga magang di lembaga LAS Amil, salah satu yang terbaik di Indonesia yaitu LMI. Woi. Thank you Mas Mali. Makasih Mas Male ya. Oke. Kok bisa tahu Mas Male ini? Oh, kan saya beritahu. Sudah saya email waktu Ustadz Mas Jajan, Ustadz mau datang, saya langsung tinggal klik Mas ya. Tolong pesan, tolong buatkan karena beliau mau datang. Asik. Nggih, Ustadz, kembali ke yang tadi saya masih penasaran. Minum dulu. Oh iya, Masya Allah. Aduh, mungkin saya terjebak dalam kemewahan, Ustadz. Nyantai. Ya, nggak apa diminum dulu. Siap saya juga. Oh sebentar Ustaz, ada yang lupa. Kita punya gorengan branded terbaru. Mana nih gorengannya? Apa ini brandednya nih? Kenapa? Brandednya apa? Supromo. Ini gorengan Supromo bukan. Gorengan Cak Supri ya. Cak Suprimi. Cak Supri ini yang ada di depan ini. Insya Allah ini luar biasa Sekarang ini. Makasih Mas Male. Makasih Mas Male. Nah, Ya, biar ngobrolnya tambah enak Ustadz. Iya. Biar senantiasa beraroma gorengan. Maka Ini- dari itu Monggo, boleh ya? boleh. Silakan. Monggo Ustadz. Monggo Ustaz. Kita nantikan jawabannya. Monggo boleh. Terkait ini tuh juga mendatangkan manfaat ke Ustadz buat saya Ustadz. Nah itu gimana Ustadz? Jadi begini ya, yang namanya pinjaman, mau itu online atau tidak online, ketentuannya sama Mas Budi. Ya, ketentuannya sama. Jadi tidak boleh ada selisih pembayaran. Tidak boleh ada ziyadah istilahnya di dalam fikih. Kalau pinjam ya maka dikembalikan sesuai dengan nominal pinjamannya itu. Ketika disepakati harus lebih, mau itu online ataupun tidak, itu berarti riba. Karena ada unsur ziyadahnya di situ, ada unsur tambahan. Kullu fardin jarra naf'an bahwa riba gitu ya. Itu termasuk riba, dan riba itu berat ya. Hukumannya riba itu termasuk dosa yang cukup besar. Ya. Tuh, kalau ya pribadi Ustaz. Tidak hanya unsur manfaat sebenarnya yang menjadi pertimbangan. Ini kan manfaat buat saya, tidak mesti itu yang jadi pertimbangan. Coba misalnya di dalam Al-Quran, Mas Budi kalau pernah baca ayat tentang khamr, tentang judi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Ya. Muhammad, akan ada orang yang nanya kepadamu tentang hukumnya khamr, tentang hukumnya judi. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Keduanya itu dosanya besar, tapi ada manfaatnya juga. Cuma wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya itu lebih berat, resikonya lebih berat. Artinya sesuatu yang tidak boleh itu tidak kemudian menjadi boleh ketika di situ ada manfaatnya. Gitu ya. Meskipun Mas Budi merasakan ada manfaat di pinjaman online misalnya dengan bunga tertentu, merasakan manfaat, tidak kemudian dengan adanya manfaat itu menjadi boleh, ya gitu kan. Contohnya begini, logikanya begini Mas Budi, misalnya ada orang yang siap memberikan pinjaman 100 juta. 100 juta itu bunganya tiap bulan hanya 100.000. Mas Budi selaku pengusaha kira-kira terbantu enggak dengan tawaran pinjaman itu? 100 juta cuma 100.000 tiap bulan. 100 juta. Terbantu apa tidak kira-kira? Pinjaman 100 juta. Iya, 100 juta Pengembalian hanya 100.000. Pengembalian per bulan 100.000. Bunganya. Bunganya 100.000. Bunganya. Jadi kembali 100 juta 100.000. Terbantu enggak? Selaku pengusaha ya. Oh, terbantu. Sangat Ustaz. terbantu ya. Karena ringan kan? Tapi itu tetap riba. Jadi tidak berbicara ini ringan ini berat ketika ada ketentuan tambahan ya, yang harus dibayarkan melebihi dari yang dipinjam, itu semua adalah riba. Mau itu online ataupun tidak online. Walaupun itu enggak 100 tapi 1.000 rupiah. Pokoknya ada ketentuan yang disepakati di awal bahwa itu adalah nominal yang harus dibayarkan, itu adalah riba. Pengecualiannya kalau itu administrasi ya. Misalnya Biaya admin gitu contoh. biaya admin itu baru tidak termasuk di dalam konteks riba. Pinjaman.
Misalnya setiap pinjaman, ini kan mungkin ada banyak dokumen yang harus disiapkan untuk materai, untuk apa gitu ya. Lalu ditetapkan biaya adminnya sekian untuk mengganti biaya-biaya fotokopi dan seterusnya, itu misalnya itu baru boleh kalau di situ. Itu maksudnya biaya kita beli mengganti fotokopi dokumen-dokumennya, materinya. Ya, ketika pinjam sesuatu, ada dokumen yang harus disiapkan, misalnya materai, misalnya harus menggandakan surat perjanjian dan seterusnya, itu butuh biaya. Nah itu biaya adminnya itu dilimpahkan kepada yang pinjam, itu tidak ada masalah. Tapi biaya admin itu harus rasional, harus memang biaya real dari proses itu. Nggak boleh diakal-akali ya. Iya. Dan itu sama, namanya biaya admin ya. Antara orang pinjam 10 juta sama 20 juta, ya adminnya sama. Kalau itu seperti itu terpenuhi, bebas dari riba. I see. Ya. Kalau yang seperti Mas Jejen tadi bilang, Gimana itu? dari pihak pemberi dana, wah diakalin ini, masuk ke biaya admin jadi lebih mahal. Itu juga ngakal-ngakal gitu nggak boleh Ustadz ya? Asalkan biaya adminnya jelas. Oh jelas. Dan Ada ketentuannya, gitu ya. Jelas biayanya, dan itu sama untuk sekian pinjaman yang diajukan sama. Artinya bukan berdasarkan persentase pinjaman. Nah, Itu baru admin. Tidak apa-apa kalau sekedar admin seperti itu. Nah, kalau sudah ini terjerat pinjol kayak Mas Budi ini, gimana Ustadz solusinya? saya sudah pinjem Ustadz. Dan udah pinjam. Barang-barang udah datang. Barang-barang tadi itu. Nah itu. Sudah saya singkirkan. Tapi Makanya tadi pamer-pamer barang mewah ya. Iya. ya diganti dengan ini Ustadz. Ini gimana Ustadz? Ya, jadi kalau sudah terlanjur, ya tobat kan gitu kan. Tobat yang pertama. Tobat itu artinya ya menyesali apa yang sudah dilakukan dan tidak akan melakukannya kembali. Adapun barang-barang yang sudah dibeli itu hanya Mas Budi, karena pembeliannya dengan cara yang sah sudah. Yang keliru itu adalah proses pinjaman uang tersebut ya. Nah, kalau jual belinya adalah akad yang lain, itu tetap milik Mas Budi. Di Al-Quran itu juga disebutkan wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Orang yang praktik riba ya, lalu kemudian dia taubat, dia menyesal. Misalnya dia sudah meminjamkan uang 100 juta kepada orang ya, dengan bunga sekian. Maka ketika dia sudah tobat ya, 100 juta yang dipinjamkan ke orang itu tetap menjadi haknya dia. Bunganya itu yang harus disingkirkan. Apa yang Bisa diinfakkan, bukan infak ya, dikembalikan ke fakir miskin, mungkin lewat las itu begitu. Ya, tapi bukan sedekah. Bukan sedekah. Itu kalau modalnya itu haknya dia, la tazlimuna wa la tuzlamun. Artinya barang yang dibeli Mas Budi itu tetap miliknya Mas Budi, dan kemudian dibuang ke laut gitu karena beli dengan riba. Wah, dibuang ke laut tuh. Iya. Itu statusnya ada sesajen Ustaz. Mendatangkan nyiwa. Tapi Ustaz gini Ustaz, terkait karena saya tadi pinjamnya akhirnya dalam bentuk pembelian barang yang sudah saya pinjam. Nah, bayar melalui pay letter misalkan tadi. Barang-barangnya masih halal, gitu ya. Statusnya transaksinya tadi kan Ustaz ya, akadnya tadi. Terus dengan konsep ini Ustaz, apa namanya? Yang dimaksud dengan mensucikan harta itu apakah berkaitan dengan status harta yang dibeli lewat ini Ustaz? Transaksi yang jelek gitu. Jadi istilah mensucikan harta harus segera selesaikan transaksi ini gitu ya. Melunasi. Ya dengan cara apa? Saya tidak tahu prosedurnya, dengan melunasi maksudnya. Lalu kemudian ya tidak akan mengulangi lagi. Ya, itu cara menyucikannya. Artinya kalau barang yang dibeli Mas Budi kan beli barang ya. Gimana cara mau dicuci, maksudnya dicuci pakai itu? Enggak ya. Yang penting tidak diulangi kembali.
Kecuali ketika misalnya yang yang terjadi itu adalah pinjam uang, ya, peminjaman, ya, dengan riba, dengan bunga tertentu, maka mensucikan uang yang telah dia terima itu artinya adalah bunga harus dikeluarkan. Orang hanya berhak atas modal yang dia miliki. Misalnya modal yang dimiliki 100 juta plus dengan bunga 150 juta yang dia miliki, yang dia kuasai, maka 50-nya itu keluarkan. Nah, itu namanya membersihkan harta yang ada, gitu ya. Masya Allah. Dipisah ya berarti ya. Tapi apakah kalau misalnya Ustadz tadi ya, kalau kita punya harta itu 100 juta, terus dari bunga 50 juta, dari riba 150 juta. Ya. Kalau kita zakatkan yang total 150 juta atau 100 juta aja? Oh enggak. Harta yang Mas Jejen miliki 150 juta, tapi 50 juta itu riba. Maka yang riba itu keluarkan dulu, salurkan, terserah mau kemana, terserah. Oke. Salurkan. Baru dan itu bukan zakat. Bukan zakat ya? Bukan zakat, bukan infak. Lalu kemudian yang benar-benar milik Mas Jejen yang 100 juta itu baru dihitung zakatnya. 5%, begitu ya. Karena yang disebut mensucikan itu adalah mensucikan harta halal kita. Bukan yang tercampur harta halal. Harta halal ya, harta halal disucikan. Jangan-jangan ada kelalaian, ya, yang waktu selama bekerja ada kelengahan, ya itu dizakati 2,5%. Jadi yang jelas halal itu yang dizakati. Kok membersihkan? Ya membersihkan siapa tahu ada kecampuran yang subhat di situ. Yang memang kita tidak ketahui. Kalau jelas-jelas yang misalnya sebagian yang 50 juta itu riba, ya yang riba itu keluarkan dulu, kasihkan ke siapa, ya. Ini nih saya tertarik nih terkait salurkan yang riba, keluarkan dulu ke mana? Maksudnya itu ada ketentuannya nggak, kemana Ustaz? Kalau saya salurkan ke keluarga saya gimana? Oh, bukan. Tapi saya nggak makan, keluarga saya maksudnya. Berarti memberi makan keluarga dengan harta haram, begitu kan? Tapi kalau keluarga orang lain Ustaz gimana? Iya lain. Kan orang lain ya. Cara membersihkannya itu uang tersebut berikan kepada orang yang membutuhkan. Tentu saja fakir miskin gitu ya. Mau itu tetangga, masih kerabat, terserah. Yang penting bukan pihak-pihak yang menjadi tanggung jawab kita nafkah mereka itu. Oke, Pak. Ini ya. Jangan diakui sebagai zakat, sebagai infak. Mas Budi tidak dapat pahala dengan mengeluarkan 50 juta tadi itu. Untuk fakir miskin, Ustaz? Iya, tidak dapat pahala. Kenapa? Karena 50 juta itu bukan uangnya Mas Budi. Iya kan? Oh, karena untuk apa orang diberi pahala dengan mengembalikan uang yang bukan haknya? Saya baru tahu ini. Lah gunanya apa? Setidaknya mengurangi beban, mengurangi dosa gitu ya. Oh, siap. Masya Allah. Nah, kalau misalnya gini Ustadz, kita kondisi darurat lah ya, darurat, dan kita nggak singkat sekali ya, saya juga mau. Dan kita mau usaha dan kondisi darurat gitu ya, nggak punya uang sama sekali, kita mau buka usaha, mau buka bisnis lah, tapi nggak punya uang. Itu gimana itu? Apakah boleh diperbolehkan? Boleh apa? Untuk pinjaman online karena darurat, katanya hal-hal yang darurat itu nggak masalah semuanya. Misalkan online yang riba begitu? Iya. Ya. Kita terpaksa lah. Sebenarnya kalau yang riba nggak usah ditanyakan ya sebenarnya ya. Karena apa yang tidak boleh ketika keadaan darurat kan begitu. Oh, apa ya? Faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih. Orang yang darurat tidak melampaui batas maka dia tidak berdosa. Orang dilarang makan bangkai, tapi ketika dalam keadaan darurat boleh makan bangkai. Orang dilarang makan ular, ya, ketika dalam keadaan darurat boleh makan ular gitu. Cuma darurat ini definisinya ini harus jelas. Jangan dikit-dikit darurat begitu ya. Ini darurat untuk buka usaha berarti bukan darurat. Darurat itu artinya ketika orang misalnya ini saya harus makan, tidak ada yang bisa dimakan, mau pinjam tidak ada yang mau ngasih, misalnya mau minta makanan tidak ada yang mau beri, sudah dalam keadaan lemes seperti ini.
Yang ada hanya pinjaman online dan itu berbunga misalnya. Kalau nggak diambil ini, saya bisa begini. Mati. Misalnya. Oh, gitu. Ada dampak yang luar biasa. Itu namanya darurat. Bukan dikit-dikit darurat, Mas. Artinya memang secara hukum dalam keadaan darurat, secara hukum ya memang boleh ya. Secara Dalam hukum, keadaan darurat. daruratnya harus clear ya. Jangan terlalu mudah mengatakan darurat. Ya, saya dikeluarkan dari kerjaan, tiba-tiba jatuh miskin. Darurat nih, tapi saya masih punya mobil 1. Bisa dijual dulu mobilnya ya. Nggak darurat. Jadi Oke. memang berat ya. Berat untuk bisa keluar dari jeratan riba itu. Masya Allah. Ada ini dosanya apa, Ustaz? Dosanya besar ya. Besar ya? Kan Allah memaklumatkan perang kan. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih itu kan. Wah, ngeri. Sudah diajak perang gitu sama Allah orang yang berperilaku riba, yang bertransaksi riba. Perang itu artinya ya. Tapi tetap sholat dan Ya salahnya tetap. Berarti gimana Ustaz? Ya salahnya lain. Sholatnya tetap dihitung. Tetap dihitung. Kalau khusyuk tetap dapat pahala. Terus di sisi lain dosanya riba juga dihitung. Tergantung nanti ini besaran yang mana gitu aja. Berarti besaran pasukan yang ini, memerangi Mas, saya tuh yang berarti laptop, HP tadi itu melawan pasukannya Allah. Ini gimana, Mas? Oke. Nanti saya kembalikan laptopnya ke yang punya. Ngeri ya, Mas ya. Oke Ustaz, Oke, Masya Allah, ini luar biasa Ustaz. Tapi saya ini Ustaz, bisa jadi melihat media di TV banyaknya kasus-kasus yang kejerat pinjol seperti itu. Bisa jadi tidak hanya saya yang mengalaminya Ustaz, tapi juga mungkin ada teman-teman. Iya. Apalagi dengan mudahnya akses yang saya bilang kemarin, tinggal klik, tinggal Daftar, ya kirim KTP aja mah. kirim KTP-nya Tanpa orang ketemu ya. si Ya. pihak pemberi modal udah bisa, dan mungkin bisa jadi anak-anak muda juga banyak yang mengalami seperti itu Ustaz. Ada pesan-pesan khusus enggak Ustaz buat saya dan teman-teman Nongki terkait ini? Jadi biasanya orang yang terjerat masalah seperti ini karena dia selalu menuruti apa keinginannya, Gaya hidup. gaya hidupnya. Jadi Hawa nafsu, ya. kita mending berpikir realistis saja. Apa yang memang kita butuhkan, yaitu kita beli. Jangan semua yang kita inginkan harus kita usahakan ada. Nanti bisa-bisa terjerat di pinjaman-pinjaman seperti ini. Yang butuh-butuh saja yang dibeli. Oh, belum punya uang, ya nabung dulu, sabar. Kan begitu kan, jangan terburu-buru. Untuk bisa bebas dari riba dan hal-hal yang dilarang lainnya memang harus diawali dengan dari hal-hal yang kecil. Ya, ini kan cuma sedikit. Bunganya cuma sedikit, nah dari bunga sedikit itu Mumpung promo. akan semakin menjalar. Pada akhirnya kita akan menganggap sesuatu yang tidak boleh itu menjadi boleh karena sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa. Jadi awali dari hal-hal yang kecil, kita hindari riba. Ya, kita bersihkan transaksi sehari-hari kita dengan riba, pastinya itu lebih berkah ya. Meskipun mungkin wujudnya tidak banyak, tapi pasti lebih berkah. Oh iya. Dan itu akan lebih menenteramkan, kita yakinlah pasti lebih menenteramkan, lebih membahagiakan di dunia, apalagi di akhirat. Kalau di akhirat sudah nggak usah dibahas, di dunia pun pasti akan lebih menenteramkan ketika usaha-usaha kita benar-benar sesuai dengan yang memang ditentukan ya oleh syariat, tidak keluar dari itu. Saya kira itu ya. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil kita menghindari perilaku riba ini. Mudah-mudahan semua usaha kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Amin. Nah, bagi teman-teman nih podcast Nongki yang rencananya mau pinjol, nah, diurungkan dulu niatnya. Semoga setelah menonton podcast Nongki ini bisa semakin tahu ya terkait bahaya dosanya pinjaman online. Nah, Itu dia Mas Jen. gitu Mas Budi. Dengar katanya Ustadz. Nah, Dengar Mas Jen. ya dengar ya. Oh, iya. Semoga ya kita bisa, yang udah kadung terjerat kayak saya, semoga bisa segera menyelesaikan, melunasi. dan semoga diberi kemampuan ya Ustadz ya. Amin. Insya Allah. Itu dia. Insya Allah, Sudi. Ya Allah,
Tehnya diminum dulu. Ustaz. Saya pamit dulu ya. Duh, Ada acara lagi nih soalnya. Oh iya. Iya, kalau nggak ditelepon saya nggak kesini mungkin tadi. Ngapunten Ustaz, Iya. ngapunten Ustaz. Ini Nah, nggak apa-apa. saya Emang lewat. Memang lewat ya. Oke, siap. Nanti saya bungkusin Hati-hati. deh Ustaz. Bungkus ya? Oh iya. Saya antar ke rumah nanti. Oh, boleh. Ustaz, Oke, matur nuwun siap. dagangannya Ustaz ya. Terima kasih sekali Ustaz. Oke, atur suwun. Ya Allah. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada lombok dibawain. Nah. Ya, Mas Budi, Ya. semoga Warkop Nongki semakin ramai dan Ya, nanti amin. Mas Budi bisa melunasi barang-barang yang dari pinjaman online. Tapi itu barangnya tetap oke Mas, jangan dibuang ke laut ya. Ya seperti kata Ustaz tadi ya, alhamdulillah insya Allah barangku masih halal ya. Siap. Tapi ini penyelesaiannya ini. Semoga Allah memberikan kemampuan untuk saya ya. Tapi saya juga udah beberapa bulan nunggak Mas. Ini yang jadi kekhawatiran untuk saya ini. Ya Allah. Kita minum dulu Mas Jen. Oh iya. Apa ini? Ada mana yang namanya Budi? Budi. Bukan saya. Budi. Robert Mas. Saya nyari Budi di sini, nyari Budi. Ya ini nggak sopan banget ya orangnya. Nggak manggil Mas, nggak panggil Pak. Padahal Urusan saya. Lihat. Ada siapa? Lihat. Takut gak? Takut. Oh, Takut. tatonya. Tato. saya juga punya yang kayak gitu. Saya Oh, beli. punya? Iya fleksi. Oh. Ya Budi, yang penting Budi mana? Mana yang namanya Budi? Ini Mas. Saya Budi. Kenapa Pak? Ada apa? Tagihan Bapak udah numpuk. Bayar, Pak. Saya tahu Pak. Saya tahu Pak. Kalau Bapak nih gak bayar, lihat. Foto semuanya di HP-ku. Sebar. Aku sebar. Ya kan itu fotonya Bapak. Silakan kalau dia punya Bapak. Foto Bapak, ini foto Bapak. Aib Bapak ada di sini. Bapak start di Instagram saya ya. Ya itu. Bentar. Saya pamit dulu ya. Jangan nih. Wah, ini urusan kita berdua ini, Pak. Oke Pak. Yo, Aja. gimana caranya Bapak harus bayar dah pokoknya. Saya akan lunasi sekarang juga. Bapak jangan khawatir, oke? Oke. Marley, sini. Siapa? Tenang Pak. Mana, Pak? Aduh, gak sabar kali aku, Pak. Kamu agak nyamping kalau seperti kamu belakang kamera. Nah, buka. Siapa? Sesuai pesanan. Oh, indah. Saya terima kok terima? Ya. Saya bayar semuanya Pak. Insya Allah ini akan mencukupi kebutuhan. Maksudnya pinjaman saya. Saya lunasi Ya, sekarang. Siap, saya terima, Pak. Saya langsung hapuskan tagihan Bapak. Kemarin saya nagih orang pada nggak bayar, Pak. Kenapa? Kenapa? Pada nunggak, Pak. Sama Pak Budi langsung dibayar, Pak. Jadi terima kasih ya, Pak, kerjasamanya. Kenapa Bapak? Saya juga. Marley silakan kembali ke tempat aja Marley. Malah ikut nimbrung mungkin Marley yang terjebak juga nanti saya akan kasih. Saya itu terharu, Pak. Kerjasamanya Bapak. Saya mau tobat juga, Pak, dari pekerjaan ini. Ya, gak cocok gitu, Pak, dengan saya ini, Pak. Saya mau berhenti dari debt collector, Pak. Itu, gimana ya Pak caranya, Pak? Kenapa Mas kok nggak cocok gitu? Merasa nggak ada yang. Aku kosong hatiku, Pak, dengan debt collector ini, Pak. Aku mau cari yang lain, Pak. Yang lebih halal gitu, Pak. Sering-sering nongkrong di sini. Iya, Pak. Karena di sini selalu ada Mas Jajid dan Ustadz Nas. Oh, gitu. Jadi kalau Mas sering nongkrong di sini, Iya. akan mendapatkan petua-petua, nasihat-nasihat yang bagus sehingga bisa mendekatkan diri Mas Dep dari Baik. mendekatkan diri Mas Dep kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi jangan khawatir Mas, saya juga akan bantu. Siap. Ya. Ya. Kalau dirasa memang ini pekerjaan nggak sesuai dengan hati nurani Mas Dep. Iya, Mas. Nanti Mas Dep sering-sering main ke kita, oke? Siap. Tapi kan kita udah terlalu lama ngobrol, Mas. Yo. Nah, kita closing dulu. Oke, teman-teman Nongki. Yo. Episode keberapa ini, Mas Dep? Berapa, Pak? ini kalau nggak salah ke-8. Ya ini ke-8. Ya. Nah. Betul Episode sekali ya, ke-8 kita teman-teman. tutup sampai sini. Betul. Karena kita udah ngobrol terlalu panjang. Ya. Dan bila ada teman-teman Nongki yang punya pertanyaan khusus yang hal-hal berbau dengan syariat untuk bisa dijawab kepada Ustadz, silakan langsung kirim ke kolom komentar kita dan jangan lupa like, subscribe di sini. Oh, di sini. Nah,
YouTube kita LMI Zakat dan juga IG kita LMI Zakat juga. Maka dari itu teman-teman, mungkin sampai di sini dulu Siap. ya. Oke. Kita pamit ke teman-teman Nongki. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nongki nongki Ngobrolnya bahas ilmu syar'i. nongki nongki Tinggi mata kita terpasik. nongki nongki Jangan lupa jajan kopi. Yuk, no.